Dr. Keith Elmore adalah Presiden American Academy of Clinical Anatomy yang disingkat AACA antara tahun 1989 dan 1991. Dia menjadi terkenal karena literaturnya tentang mata pelajaran anatomi dan embriologi dengan puluhan kedudukan dan gelar kehormatan dalam bidang sains. Ia menulis bersama Prof. Arthur yang merupakan literatur berbahasa Inggris paling populer dan menjadi buku kedokteran pegangan di seluruh dunia. Buku ini juga digunakan oleh para ilmuwan, dokter dan fisioterapi, dan siswa calon ahli kesehatan di seluruh dunia. Pada suatu waktu, ada sekelompok mahasiswa yang menunjukkan referensi Al-Quran tentang penciptaan manusia kepada Profesor Keith Elmore. Lalu sang profesor melihat dan membacanya, lalu berkata, "Tidak mungkin ayat ini ditulis pada masa 7 abad Masehi, karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmuwan pengetahuan modern. Ini tidak mungkin, Muhammad pasti menggunakan mikroskop." Para mahasiswa tersebut lalu berkata, "Prof, bukankah saat itu mikroskop juga belum ada?" Iya, saya tahu. Saya hanya bercanda. Tidak mungkin Muhammad yang memegang ayat seperti ini, jawab sang profesor. Inilah ayat yang diperlihatkan tersebut. Kemudian kami menjadikan air mani dalam tempat yang kukuh. Kemudian air mani itu kami jadikan alaqah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta paling baik. Surah Al-Mu'minun ayat 13-14. Jika dicermati lebih dalam, sebenarnya alaqah dalam pengertian etimologis yang biasa diterjemah dengan segumpal darah juga bermakna penghisap darah, yaitu lintah. Padahal tidak ada pengumpamaan yang lebih tepat ketika embrio berada pada tahap itu, yaitu 7-24 hari. Selain seumpama lintah yang melekat dan menggelantung di kulit, embrio seperti menghisap darah dari dinding uterus, karena memang demikianlah yang sesungguhnya terjadi. Embrio itu makan melalui aliran darah. Itu persis seperti lintah yang menghisap darah. Janin juga begitu, sumber makanannya adalah dari sari makanan yang terdapat dalam darah sang ibu. Ajaibnya embrio janin dalam tahap itu, jika diperbesar dengan mikroskop bentuknya benar-benar seperti lintah, dan hal ini tidak mungkin jika Muhammad sudah memiliki pengetahuan begitu dahsyat tentang bentuk janin yang menyerupai lintah lalu menulisnya dalam sebuah buku. Padahal pada masa itu belum ada ditemukan mikroskop dan lensa. Jelas itu adalah pengetahuan dari Tuhan. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengetahuan segala sesuatu. Ayat tersebut yang membuat sang profesor akhirnya memeluk agama Islam, kemudian merevisi beberapa kajian ilmiah karena Al-Quran ternyata telah menjawab beberapa bagian yang selama ini membuat sang profesor ragu-ragu dan gusar. Ia merasa materi yang ditelitinya selama ini terasa belum lengkap atau ada tahap dari perkembangan embrio yang kurang.
Al-Quranlah yang melengkapi referensi karya ilmiah penelitiannya yang ia pernah lakukan selama puluhan tahun.